Pak Hamid masih ada? Ada. Setia. Pak Hamid? Ya. Halo? Halo. Dengan melihat kebalnya Silvester ini, pernah nggak Bapak dengar apa ucapan dari Pak JK yang langsung dari beliau? Ya. Pertama, sekian bulan yang lalu, sebelum ini mencuat, beliau pernah memberitahu saya, Hamid, ingat nggak ada kasus dulu itu sekian tahun yang lalu, kenapa ya nggak dieksekusi? Itu tahun lalu, sebelum ini merebak. Nah, setelah kasus ini muncul ke permukaan, beliau itu konsisten komentarnya mengatakan, kita harapkan ya ini hukum ditegakkan. Kalau salah satu contoh kasus seperti ini hukum tidak ditegakkan, bagaimana rakyat bisa taat hukum? Oke, Kedua, itu komentar bagaimana dari Pak JK. rakyat bisa Itu ucapan dari Pak JK. Bagaimana rakyat? Iya, ucapan ke saya. Ya. Kedua, bagaimana mungkin rakyat bisa mempercayai organ negara yang bernama lembaga penegak hukum kalau hal sesimpel ini? Pak Hamid masih ada? Ada. Setia. Pak Hamid? Ya. Halo? Dengan melihat kebalnya Silvester ini, pernah nggak Bapak dengar apa ucapan dari Pak JK yang langsung dari beliau? Ya. Pertama, sekian bulan yang lalu, sebelum ini mencuat, beliau pernah memberitahu saya, Hamid, ingat nggak ada kasus dulu itu sekian tahun yang lalu, kenapa ya nggak dieksekusi? Itu tahun lalu, sebelum ini merebak. Nah, setelah kasus ini muncul ke permukaan, beliau itu konsisten komentarnya mengatakan, kita harapkan ya ini hukum ditegakkan. Kalau salah satu contoh kasus seperti ini hukum tidak ditegakkan, bagaimana rakyat bisa taat hukum? Oke, Kedua, itu komentar bagaimana dari Pak JK. rakyat bisa? Itu ucapan dari Pak JK. Bagaimana rakyat? Iya, ucapan ke saya. Ya. Kedua, bagaimana mungkin rakyat bisa mempercayai organ negara yang bernama lembaga penegak hukum kalau hal sesimpel ini tidak dijalankan? Karena ini tidak ada lagi alasan sebenarnya. Itu konteksnya. Apakah Pak JK tidak berniat melakukan upaya hukum atau misalnya menunjuk pengacara atau press release, konferensi pers? Kenapa beliau itu silent aja, tidak pernah nongol ke publik? Dia mempercayai dan dia masih optimis, ya, mengharapkan jaksa eksekutor menjalankan kewajibannya. Apakah ini juga ya kebetulan sekarang kan Pak JK sudah di luar jaring kekuasaan. Persis. Sehingga tidak punya power atau bagaimana? Ya, beliau menempatkan diri sebagai negarawan bahwa selalu mengharapkan itu lembaga negara berfungsi dengan baik. Dia selalu melihat dari perspektif positif dengan catatan bahwa negara juga harus melihat rakyat mengharapkan negara berfungsi. Selalu konteks berpikirnya seperti itu. Beliau masih sehat, umur berapa sekarang Pak JK? 83, masih sangat sehat. Sangat sehat. Wah, kita senang mendengar beliau masih sehat. 2 kali jadi wapres ya. 2 kali wapres. Ya. Tolong kirim salam cepat. Gimana? Iya, ada pertanyaan Bung Hotman belum saya jawab tadi mengenai upaya perdamaian. Ya. Perkenankan saya sekali lagi mengatakan klaim bahwa sudah damai itu tidak ada, Bung Hotman. Tidak pernah ketemu. Pernah ketemu. Ya. Mungkin pernah ketemu tapi tidak ada pembicaraan mengenai perdamaian.
Tidak ada. Dan Pak JK Lagi tidak akan pula, mau. Ya. Ya. Pak Lagi JK pula, tidak Bung akan mau Hotman, secara hukum berdamai. Oh pasti dia selalu menyerahkan hukum kan. Tetapi kalau ditanya tentang seseorang yang minta maaf, selalu beliau mengatakan kita berkewajiban memaafkan orang, tapi hukum tetap harus dijalankan. Itu. Jadi Begitu, tidak ya? pernah ada itu Bung Hotman ya, tidak pernah. Itu Tidak pernah. klaim. Pak Hendri gimana? Tidak ada. Pak Hendri? Ya, Pak Hendri gimana? Masih Gimana, ada Bang? komentar dari Bapak? kalau saya sih, nggak, saya tadi dengerin Bang Hamid kan memang sudah jelas. Dan tadi pembicara-pembicara yang sudah ada juga sudah jelas. Dan saya yakin juga Bang Hotman sudah paham bahwa ada kekuatan memang yang mencoba memperlama lah penegakan hukum ini. Kalau saya menilainya, kalau dari sisi politik aja, ini kan terlihat secara gamblang karena memang Bang Sylvester kan dekat dengan kekuasaan sebelumnya. Dan apakah dia dekat dengan kekuasaan hari ini? Ya dekat juga. Kan ada anaknya Pak Jokowi, dia kan tadinya relawan Jokowi kan. Jadi menurut saya kalau kita berputar-putar saja, ya nanti artinya kan buying time juga. Apakah kemudian kejaksaan menunggu izin dari Pak Prabowo untuk melakukan tindakan? Nah itu jadi lucu juga kalau sampai kemudian memang kejaksaan menunggu hal itu. Kalau saya simpel saja Bang. Kalau memang ini kasusnya memang harus dieksekusi, maka eksekusilah. Itu kalau memang Pertanyaannya begini, Pak. masih ditahan karena ada Pertanyaannya PK, begini, ya sudah. Gimana? kalau terlalu besar pengaruh politik dari luar, emang kejaksaan bisa apa kalau terlalu besar? Apa komentar Anda? Ya, saya malah bingung kalau kemudian ada kekuatan lain yang lebih besar dari kejaksaan dalam kasus ini. Gitu kan, kekuatan lainnya cuma atasnya kejaksaan, yaitu presiden. Masa kemudian Pak Prabowo ingin sekali diseret-seret dalam case ini, kan saya yakin sih enggak gitu. Maka menurut saya ini sih sekedar dramaturgi aja untuk memperlama permainan. Apakah kemudian ada hal-hal yang memang masih dipegang kartu trufnya oleh Sylvester, kan kita nggak tahu juga tuh. Kan tapi kan pertanyaannya begitu, kenapa dia begitu sakti? Apa dia pegang kartu truf? Apakah dia ada hal-hal yang gara-gara dia pegang itu maka kemudian eksekusi tidak bisa dilakukan? Kan nggak tahu juga saya kan. Kalau kita lihat hal-hal yang lain kan normal-normal aja kejaksaan, bahkan gagah berani seperti tadi yang disampaikan oleh Bang Hamid ya. Nah, tugas Bang Hotman Paris lah dalam hot room ini untuk menguak apakah ada kartu truf yang dipegang oleh Sylvester. Oke, kita istirahat lagi untuk segmen terakhir berikutnya. Ketemu lagi di hot room. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.